Halo, berjumpa lagi di channel YouTube Kujang Journey. Video kali ini kita akan bahas kupas tuntas tentang limbah cair. Untuk video kali ini kita akan membahas apa itu limbah cair, terus jenis-jenisnya apa saja, lalu penanganannya untuk limbah cair itu harus bagaimana. Nah, ini untuk penjelasan awal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, menjelaskan pengertian dari limbah itu merupakan sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Oke, lalu pengertian limbah cair lainnya adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Nah, limbah cair ini dapat berupa air beserta bahan-bahan buangan lainnya yang tercampur atau tersuspensi maupun terlarut dalam air. Nah, limbah cair juga dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok, diantaranya yaitu yang pertama itu limbah cair domestik. Di sini kita bisa lihat atau domestic wastewater, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan, perdagangan, dan perkantoran. Contohnya apa? Air sabun, air deterjen sisa cucian, dan air tinja. Yang kedua ada limbah cair industri atau industrial wastewater. Penjelasannya yaitu limbah cair hasil buangan industri, contohnya mungkin industri tekstil yang membuang sisa pewarna kain, lalu air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah, dan atau sayur ya. Yang ketiga itu ada rembesan dan luapan atau infiltration and inflow, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Yang terakhir yaitu air hujan atau storm water, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Oke, selanjutnya, nah, limbah cair ini yang bersumber dari pabrik khususnya biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya. Selain itu ada juga bahan baku mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air harus dibuang. Air terikut dalam proses pengolahan kemudian dibuang misalnya ketika dipergunakan untuk pencuci suatu bahan sebelum diproses lebih lanjut. Nah, air yang ditambah bahan kimia tertentu kemudian diproses dan setelah itu dibuang. Nah, semua jenis perlakuan ini mengakibatkan buangan air. Nah, terkait hal tersebut ada teknologi pengolahan air limbah dan itu merupakan kunci dalam memelihara kelestarian lingkungan. Oke, pengolahan limbah cairnya kita akan bahas di slide berikutnya, dan bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengolahan secara biologi, pengolahan secara fisika, dan pengolahan secara kimia. Nah, ini skema pengolahan limbah kota yang umumnya itu penanganan limbah cair ini di negara maju dikenal dengan sewage treatment atau penanganan limbah cair pada sewage, meliputi proses pemusnahan atau penghilangan kontaminan air limbah baik yang berasal dari runoff ataupun domestik. Nah, ini bisa kita lihat skema pengolahan limbahnya seperti gambar di bawah ini. Lalu, nah, untuk tadi yang sebelumnya kita bahas ada 3 tahapan dalam pengolahan limbah cair kota, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini merupakan gambaran alur dari pengolahan limbah kota. Oke. Nah, ini jenis-jenis perlakuan yang dapat diberikan pada limbah cair. Ada perlakuan fisis atau mekanis atau mechanical treatment, yaitu disemprotkan, lalu di pemisahan objek, pemisahan pasir kerikil, dan ini merupakan contoh tangki perlakuan primer atau sedimentation tank.
selanjutnya ada perlakuan biologis, pemasukan limbah ke dalam tracking bed, yang selanjutnya diaktifasi. Nah, ini contoh gambarnya. Lalu yang terakhir yaitu perlakuan kimiawi, yaitu chemical treatment atau disinfeksi. Nah, ini ada tangkinya dan ada kompresornya. Nah, setelah proses itu diberikan, maka tahapan terakhir adalah pemberian perlakuan disinfeksi yang umumnya diberikan tergantung karakteristik air limbah, yaitu pemberian klorin atau chlorination, radiasi UV, dan ozonisasi. Nah, disinfeksi ini harus dilakukan secara hati-hati dan memang sangat dibutuhkan. Pemberian bahan-bahan tersebut memiliki risiko dan dampak pada lingkungan perairan. Nah, endingnya ada limbah padat yang dihasilkan dari proses disinfeksi diolah menjadi kompos untuk penggunaan di lahan pertanian sebagai pupuk organik. Nah, ini saya ada list beberapa senyawa berbahaya yang umumnya dikandung oleh beberapa jenis limbah industri pabrik seperti dari baterai, industri bahan kimia, industri elektronik, printing, tekstil, farmasi, cat, kulit, dan plastik. Limbah berbahayanya bisa kita lihat di kolom yang sebelah kanan. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat terkait kupas tuntas tentang limbah cair. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya ada hal yang bisa didiskusikan, bisa chat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.